Selamat siang, Assalamualaikum Pak Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Wajah Batam. Ya Bang, saya mau menindaklanjuti Bang pemberitaan sebelumnya tentang penimbunan di Bakau di Barelang itu. Sebenarnya apa yang terjadi di sana Bang? Oke. Ini kita cerita dari awal lagi nampak ya. Oke. Jadi cerita dari awalnya lagi, mungkin Wajah Batam sudah pernah mewawancarai saya di gedung DPRD langsung sama Presiden Wajah Batamnya Bang Alan Swarsat. Ya kan? Ketika ketemu di gedung DPRD, Bang Alan Swarsat wawancarain saya dan saya beri statement serta data-data yang ada sama saya, baik mulai data pendukung, video, foto, serta somasi saya, serta sampai surat pengaduan saya yang namanya ke Kapolda Kepri, juga ke Dirkrimsus Polda Kepri. Dan surat pengaduan saya yang ke Dirkrimsus Polda Kepri dan Kapolda Kepri saya tembuskan ke Mabes Polri melalui titipan kilat tertanggal berapa ini, tertanggal mana aku nggak bisa, tertanggal coba mata udah kena nih, tanggal berapa itu? Oh iya, iya betul betul. Oh, Ya, ini Mabes suratnya. Polri ya. Iya betul betul. Tembusannya ya. Nah, apa kita itu pengaduan kita serta somasi kita kirim ke Mabes Polri. Setelah itu, jadi intinya kita kerucutkan aja, kita nggak usah bicara dari kronologis awal. Mungkin Wajah Batam sudah meliput saya. Jadi saya dengar dari Wajah Batam bahwasanya mereka melakukan yang namanya penanaman bakau. Iya ya Pak, iya jadi kemarin kebetulan Gimana ceritanya? dari kronologi Wajah Batam, kami juga meliput juga langsung kemarin Iya. ke sana adanya penanaman bakau gitu Pak ya, bersama camat setempat begitu. Jadi ada tanggapan juga dari tokoh masyarakat di sana yang sudah tayang di Wajah Batam. Ya, kalau menurut Bapak gimana tentang pandangannya? Saya tanggapin dari yang dilakukan oleh warga Pulau Nguan dan dikoordinator oleh Awang Herman itu sah saja. Ya. Mereka menanaman bakau itu silakan, bagus, ya kan? Saya sebagai Ketua DPC Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup Kota Batam yang sekarang Anda wawancarin saya di kantor saya Anggrek 1 Blok 18 Batam Center, saya dukung, itu bagus. Saya dukung, namanya itu penghijauan kembali. Iya kan, penanaman bakau berarti peduli dengan lingkungan. Akan tetapi dengan kejadian yang saya dapatkan ini, iya kan, di situ ada kejanggalan, bahkan di situ ada yang tidak sesuai dengan aturan, ya kan? Mereka melakukan yang namanya pekerjaan cut and fill, pemotongan dan penimbunan, cut, potong, fill, timbun, pemotongan bukit dan penimbunan laut serta penimbunan bakau, ya kan? Saya selaku Ketua DPC LSM Mampu Kota Batam mempertanyakan legalitas. Apa itu legalitasnya, perizinannya yang dikeluarkan oleh BP Batam, ya kan, mulai dari VL, Katenpil, ya kan, izinnya, itu UKL-nya, UPL-nya, apa itu UKL, upaya kelola lingkungannya, apa itu UPL, upaya pengelola lingkungannya yang sesuai diatur oleh undang-undang di Republik Indonesia ini, yaitu Undang-Undang 32 2009 tentang pengelolaan pemampatan lingkungan hidup. Jelas di undang-undang. Jadi kitab suci LSM Mampu itu undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang 32 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, supaya saudara-saudara tahu semua gitu. Jadi saya di sini nggak cari masalah, saya untuk membenarkan suatu permasalahan, iya kan? Saya nanya di sini mana legalitas pekerjaannya, ya kan? Potong timbunnya serta penimbunan bakaunya, sama sekali mereka tidak tunjukkan itu sama saya, ya kan? Hanya mereka tunjukkan yaitu surat hibah, ya kan? Yang surat hibah yang diberikan oleh aku pemilik lahan, yang dihibahkan kepada masyarakat Pulau Nguan, peruntukannya untuk rumah dan pelabuhan, iya kan, kepentingan masyarakat, yang katanya kepentingan masyarakat. Saya terlepas dari kepentingan masyarakat, saya mendukung, tetapi ikutin aturan-aturan yang ada di negara kita. Negara kita ini kan punya aturan hukum, undang-undang, iya kan, ini terkait masalah lingkungan hidup, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang 32 2009. Saya tanya, nggak berapa kemudian lama datangnya namanya RW. Karena di situ RW yang namanya Sopian, RW Pulau Nguan yang namanya Sopian, ya kan, ketemu sama saya.
Apa katanya? Bang, udahlah bang, ini nggak ada, ini untuk masyarakat. Jadi kalau bicara izin, kayak kami nggak tahu masalah izin, kan dari sini nggak ada izinnya, kami nggak tahu, kami nggak sekolah, kami nggak punya apa namanya, nggak punya tahu dengan undang-undang. Yang penting kami kerja. Ini intinya masyarakat, untuk kepentingan masyarakat Pulau Nguan. Saya jawab, saya dukung. Saya sebagai aktivis lingkungan hidup Kota Batam, saya dukung kegiatan yang atas namakan masyarakat. Tetapi yang atas nama masyarakat yang saya dukung ini ngikutin aturan dong. Iya kan? Ngikutin aturan perizinannya, lengkapi semua perizinannya, baru Anda boleh bekerja gitu. Ya. Kalau saya tengok dari pemberitaan itu, mereka apakah mengundang Bapak kemarin ke sana atau Bapak datang sendiri atau gimana ceritanya? Maksudnya datang Waktu ke pulau itu, mau ke lokasi waktu Bapak bertemu dengan tokoh di sana itu. oh gitu ya. Saya nggak diundang, saya datang sendiri. Nah, saya tidak pernah diundang, saya datang sendiri karena sebelumnya kalau kita bicara lagi dari kronologi pertama, saya dapat laporan di kantor saya ini bahwasanya di Barelang itu ada pekerjaan di daerah Rempang Galang, Kecamatan Galang Baru, ada pekerjaan yang namanya penimbunan laut serta penimbunan bakau. Nah, dengan pemotongan bukit, saya turun ke sana gitu. Saya turun ke sana investigasi sana, saya ambil investigasinya, dokumentasi saya berupa foto dan video, ya kan. Selain saya lengkapi foto dan video, ya baru saya layangkan surat somasi. Saya layangkan surat somasi, bro. Nih Pak Wajah Batam, saya layangkan surat somasi. Somasi saya ini ada 4 yang saya tujukan. Pertama, somasi saya ini kepada yang saya tujukan, yaitu kepada Bapak Haryanto alias Akau. Ya, Bapak Haryanto kepada alias Akau, pemilik lahan. Somasi pertama. Somasi kedua kepada Bapak Sopian RW. Nah, kepada Bapak Sopian RW. Somasi ketiga kepada Bapak Supian RT. Pulungan nih semua. Yang keempat kepada Bapak Eli. Katanya sih, saya juga belum tahu ya, katanya ini adalah adik bos besar pemilik Hotel Bintang 5 di daerah Jodo. Mungkin Pak Wajah Batam tahu lah. Ya. Iya betul. Terus waktu Bapak datang ke sana tuh bagaimana tanggapan dari warga atau tokoh di sana yang bertemu dengan Bapak di sana? Ya, saya datang kedua ke sana mempertanyakan somasi saya ini, kenapa tidak mau menerima somasi saya ini. Yang namanya somasi mereka tahu nggak? Saya somasi, jawab ini somasi dengan surat, kan namanya surat. Saya main di administratif. Saya somasi, mereka seharusnya balas. Tidak perlu mereka takut terima somasi kok. Kan di sini semua diatur semua. Saya pertanyakan semua legalitasnya, undang-undangnya juga saya jelaskan semua di sini, ya kan? Tetapi jangankan mereka balas, mereka tidak terima nih somasi. Entah takut, entah tidak ngerti, saya pun nggak tahu lah. Saya tidak tahu lah, nggak urusan saya. Bagaimana dengan pemerintah setempat seperti camat ataupun lurahnya Pak? Yang Bapak ketemui, karena itu kan wilayah teritorial camat di sana. Ya, gitu. oke. Jadi kalau Anda bicara bagaimana mulai dari lurah, camat, saya tidak ketemu sampai detik ini yang namanya lurah, camat Galang Baru itu. Saya tidak pernah ketemu sama perangkat pemerintah, yaitu lurah, camat. Saya ketemunya perpanjangan tangan pemerintah, yaitu RT RW yang namanya Sopian. Nah, bahkan mereka mengatakan mereka coba ini urus segala macam. Jadi yang mengatakan ini juga si Sopian ya RW, iya kan? Nah, jadi seolah-olah diingin aja tanggapan dari pihak pemerintah, yaitu seperti lurah sama camat gitu. Nah, ya saya tanya, tahu nggak ini kegiatan ini mereka? Ya jawabannya macam-macam ngambang gitu. Ya ada yang pura-pura nggak tahu, ada yang nggak tahu, gitulah ceritanya, ya kan? Nah, jadi saya di situ kan, saya mau yang datang kedua saya terjadi yang intimidasi keributan itu, saya kan hanya mau nanya. Ya kan, saya mau lihat kegiatan itu apa berjalan atau tidak. Ternyata kegiatan itu masih berjalan, tetapi saya tidak masuk ke lokasi yang tidak bisa masuk ke lokasi yang kedua. Karena lokasi yang kedua itu yang nampak di video foto yang masih hijau itu, bakau itu, timbun itu sudah diuruk dengan tanah. Jadi jangankan kendaraan mobil roda 4, roda 2 pun nggak bisa masuk. Jadi kita ke lokasi
restoran Akau pemilik lahan. Iya, ketika di situ kita mau nanya, ya kan, Pak Akau, kenapa nggak mau terima somasi saya ini? Kan bisa dijawab, itu nggak urusan gua nggak tahu lah itu semua soal. Udah saya serahkan sama RW Sopian lah, ntar saya telepon Sopian, ya kan, datang. Saya tunggu di situ bersama teman saya ada itu dari media juga, besar itu, Jakarta itu. Ya kan, saya tunggu, nggak kurang lebih saya tunggu hampir 2 jam. Kucuk-kucuk datang Suherman. Saya kenal Suherman waktu pertama sebelum kejadian itu, dia datang ke kantor saya ke Anggrek 1 ini. Nah, dia datang baik, saya sanggup dengan baik, pembicaraan oke. Iya kan? Sampai di sana entah bagaimana, entah angin, entah hantu mana yang tiba-tiba dia datang itu. Saya kira yang datang ini Sopian yang RW. Rupanya bukan RW yang datang, gerombolan. Oke, siap Pak. Jadi itu dari yang pertama kan sudah itu ya, sudah naik kan gitu kan di Wajah Batam. Itu tentang laporan Bapak nih ke APH nih Pak. Tentu ada harapan bagi Bapak nih. Oh, jelas. Apa harapannya Pak untuk ini tentang laporan ke APH nih tentang lingkungan hidup ini? Jadi saya DPC Ampu Kota Batam selaku Ketua DPC Ampu Kota Batam, saya berharap kepada pemerintah dan penegak hukum agar proses yang terjadi perusakan lingkungan hidup di daerah Galang Baru, Kecamatan Galang segera diproses secepatnya. Saya sudah layangkan surat pengaduan ke Kapolda Kepri, tanda terimanya ada. Saya sudah layangkan surat ke Kapolda Kepri agar ini pengaduan saya ini secepatnya saya berharap diproses, dan ke Dirkrimsus Polda Kepri supaya cepat diproses. Bahkan saya surat somasi saya dan pengaduan saya ini saya tembuskan ke Mabes Polri bagian Tipiter. Saya sudah layangkan melalui kirim surat melalui Tiki. Anda bisa lihat. Jadi saya berharap ini segera diproses. Diproses apanya? Diproses para pemainnya yang bertanggung jawab. Di sini somasi saya ada 4 orang yang bertanggung jawab ini seharusnya. Ya kan, saya sebutkan tadi nih. Nah, siapa? Ada Pak Akau, Arianto alias Akau, ya kan? Ada Pak Sofian RW, Pak Sofian RT, ya kan? Pak Eli, ya kan? Sesuai dengan Undang-Undang 32 2009 tentang pengelolaan pengembangan lingkungan hidup. Jelas di sini diatur semua, ada item-itemnya, ya kan? Nah, di sini di pasal bahwa apabila saudara tidak dapat menunjukkan kegiatan reklamasi tersebut di atas, maka atas nama lingkungan hidup kami tidak segan-segan melaporkan dugaan peristiwa tindak pidana lingkungan hidup kepada pihak yang yang terkait. Itu pasal 98. Jadi mereka itu ada menambah kegiatan yang di Galang Baru itu di Undang-Undang 32 2009, yaitu di pasal 98, di pasal 109, di pasal 116, ya kan? 3 pasal. Nah, jadi kita sangat berharap sekali, mungkin kalau apabila dari Pemko Batam atau provinsi, sebenarnya ini kan gawen belah Kota Batam, Badan Lingkungan Hidup provinsi. Saya sudah koordinasi sama Pak Edi Sopian. Edi Novian nggak salah, bukan Edi Novian. Dia bagian kabit penindakan Takasi itu, saya nggak tahu juga. Saya koordinasi sama mereka katanya sudah turun, ya kan? Tapi turun mereka saya nggak tahu apakah apa yang diberikan mereka sanksinya dan apakah mereka sudah dipanggil. Jadi saya bertanya ini, apakah BLH provinsi sudah memanggil, ya kan, pelaku perusakan lingkungan hidup yang ada di Galang Baru, ya kan? Saya nggak tahu nih, apakah mereka sudah dipanggil atau belum. Bahkan saya bertanya ini kepada Kapolda Kepri, ya kan? Ini apakah mereka sudah dipanggil nih? Saya layangkan surat kepada Kapolda Kepri, yaitu tertanggal 19 Februari 2001. Nah, pertanyaannya, mereka sudah dipanggil nggak? Pihak BLH provinsi apakah sudah memanggil mereka? Dan pihak Polda Kepri selaku penegak hukum apa sudah memanggil mereka? Saya juga tanya besar ini, iya kan? Oke, siap. Mungkin ada tambah lagi Pak, satu patah kata lagi. Oke, saya akan menambah. Saya sebagai aktivis lingkungan hidup Kota Batam, silakan Anda berusaha. Saya tidak menghalang-halangi namanya setiap melakukan kegiatan usaha di Kota Batam, Kepri khususnya, baik luar maupun lokal. Tapi ikutin aturan-aturan yang berlaku di Republik Indonesia ini. Negara kita ini negara hukum, undang-undang ada, diatur oleh undang-undang, diatur oleh hukum, ya kan? Anda melakukan kegiatan lengkapin semua perizinannya.
Nah, jadi Ampu di sini boleh digarisbawahi lagi. Ampu Kota Batam, saya laku ketua DPC tidak pernah meributin bos, tidak pernah meributin siapapun yang berusaha. Tetapi ketika Anda melakukan ketika kegiatan Anda tidak dilengkapi dengan izin, Ampu akan bermain, Ampu akan somasi. Ampu ini main di administrasi. Kita sudah pernah melakukan gugatan class action, baik pidana, perdata. Pidana sudah kita buktikan tentang reklamasi Pulau Bokor yaitu ABOB. Kita sudah buktikan Pak. Sampai di Pengadilan Negeri Batam kita main di pengadilan, ya kan? Putus di sana gitu. Oke, siap Pak. Jadi sekali lagi saya tegaskan, sebenarnya kalau Bapak selaku dari wajah Batam, ya kan menanyakan saya, sekarang ini saya kecewa loh. Saya kecewa. Saya kecewa kepada pemerintah Kota Batam dan pemerintah Provinsi Kepri serta pada penegak hukumnya Kapolda Kepri. Kenapa saya kecewa? Kenapa nih laporan saya ini lamban gali untuk ditindak? Ya kan? Kok lamban gali nih pengaduan saya? Resmi loh pengaduan saya ini. Ada tanda stempel ini, stempel dari kepolisian Polda Kepri, ya kan jelas. Ya kan? Saya sangat sayangkan kok lamban gali gitu untuk ditindak. Dan kepada bela provinsi juga, pemerintah provinsi dengan Kota Batam juga, kenapa lamban ini? Ini ada apa sebenarnya semua ini gitu? Ya kan? Nah, saya kecewa gitu. Saya maunya intinya penegak hukum pemerintah Kota Batam menindak tegas tentang pelanggaran lingkungan hidup yang ada di Kota Batam khususnya Kepri. Sekali lagi saya tegaskan, saya dan DPP Ampu Kota Jakarta, DPP Dewan Pimpinan Pusat Jakarta akan melayangkan gugatan kepada perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Pulau Galang Baru, Kecamatan Galang. Persoalan mereka menanam bakau itu hak mereka, silakan menanam bakau, nggak saya larang, saya dukung. Menanam bakau saya dukung. Mungkin itu juga masukan dari saya sebelumnya saya ngomong di sana, ya kan? Anda boleh merusak, tapi perbaikin, gitu. Saya dukung, saya dukung sekali lagi. Saya tegaskan di sini, saya dukung mereka menanam bakau. Tetapi persoalan masalah perusakan lingkungan hidupnya, ya kan? Saya akan tindak lanjutin ini. Dan mungkin dalam sebulan ini mungkin kita akan melakukan yang namanya gugatan ke Pengadilan Negeri Batam tentang terkait perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Galang Baru, Kecamatan Galang. Oke, siap Pak. Itu aja Pak ya. Kayaknya udah lengkap sekali nih Pak dari keterangan dari Bapak nih. Makasih Pak ya. Oke, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya. Sekjen Sekretaris Jenderal dari PLHK Pak ya. Siap. Kalau tahu nama Bapak siapa Pak? Suwardi. Ya, ini Pak dengan adanya statement dari Ampu itu Pak, karena organisasi PLHK ini sama lah dengan Ampu lah jatuhnya lah, peduli lingkungan kan begitu Pak. Jadi saya dari media Wajah Batam mau nanya ke Bapak ini tentang apa yang dilakukan oleh Ampu ini, menurut Bapak gimana tentang adanya cottonfield penimbunan itu di daerah Barelang Pulau Jin itu Pak? Baik, saya atas nama Sekjen LSM Peduli Lingkungan Hidup dan Kelautan sangat mendukung sekali upaya yang sudah dilakukan mitra saya di lapangan, Ampu, Bang Tom. Karena kemarin saya turun ke lapangan meninjau langsung bersama tim, memang ini tidak bisa kita biarkan. Saya sangat mendukung upaya-upaya yang sudah dilakukan mitra saya dari Ampu, melakukan somasi kepada Polda, kepada DLH, bahkan kepada oknum yang bersangkutan. Jadi kami sangat berharap bahwasanya instansi berwenang menanggapi hal ini dengan baik, karena ini terkait hukum undang-undang lingkungan yang tidak bisa kita berikan toleransi lagi. Karena apa? Mereka tidak bisa menunjukkan satupun legalitas mereka, begitu izin lingkungan, AMDAL dan lainnya. Jadi sekali lagi saya katakan kami sangat mendukung sekali dari Ampu. Kami berharap upaya hukum segera dilakukan. Mungkin ada kata tambahan yang lain lagi Pak untuk tentu dengan adanya kegiatan ini dengan Ampu ini tentu ada harapan bagi Bapak. Ya, kami berharap kepada Ampu segera kita lakukan upaya-upaya hukumnya supaya pelaku-pelaku perusak lingkungan ini segera bisa ditindak. Oke, siap. Makasih Pak ya. Ya.